Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pagi hari yang cerah ini tidak ada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan melalui hati kita yang paling dalam, lidah kita yang terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah kecuali dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nikmat di mana kita sebagai orang yang beriman, nikmat Allah berikan kita kesehatan, nikmat Allah berikan kita keluarga, bahkan nikmat Allah berikan kita masyarakat yang saling mendukung dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu juga adalah nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita negara yang kita cintai, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah demi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Pagi hari ini kita berkumpul di mana tidak lain adalah dalam rangka untuk kita merayakan hari Idul Adha. Hari Idul Adha adalah merupakan bagian dari langkah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya ibadah yang kita lakukan sekarang ini adalah begitu juga telah atau sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wal muslimat. Idul Adha adalah merupakan bagian di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya ibadah yang kita lakukan adalah berdasarkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam beliau dan keluarganya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh segala pengorbanan yang beliau berikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi hari ini kita berkumpul tidak lain adalah dalam rangka untuk kita membesarkan nama Allah, memuji nama Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau pagi hari ini kita bersama-sama bersimpuh untuk melaksanakan salat Idul Adha dengan penuh kegembiraan dan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bisa jadi ada bahkan banyak di antara saudara-saudara kita yang sampai detik ini belum mampu melaksanakan untuk beribadah bersama-sama kita. Atau bisa jadi kemarin pada tahun yang lalu mereka bersama-sama kita dalam melaksanakan ibadah Idul Adha seperti ini, tetapi sekarang ini kita menyaksikan mereka sudah mendahulukan kita. Mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin. Oleh karena itulah tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan demi kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita di dunia yang sementara ini, yang tidak lain adalah dalam rangka untuk melanjutkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saudara kita yang sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi mereka adalah tidak lagi punya kesempatan sebagaimana kita berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah semoga segala amal perbuatan beliau, segala ibadah-ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan
beliau atau mereka saudara kita di tempat yang mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di alam kuburnya maupun di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Nabi Allah Ibrahim adalah merupakan abul anbiya, bapaknya daripada nabi kita. Beliau telah mengajarkan kepada kita dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas ibadah yang ritualitas yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala secara pribadi. Ma'asyiral muslimin, tetapi ibadah yang diajarkan kepada kita dari Nabi Ibrahim alaihissalam sesungguhnya adalah ibadah yang universal. Ibadah yang menunjukkan tidak hanya sebatas kita melaksanakan kewajiban kita secara fardhu ain, tetapi juga ibadah yang mengajarkan kepada kita bahwa seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini, aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, sejak kita beristirahat sampai kita bangun kembali, maka sesungguhnya itu adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di tempat kerja kita masing-masing, bahkan di rumah tangga kita, bahkan di jalanan sekalipun, sesungguhnya adalah itu merupakan kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, termasuk keluarga beliau ialah Siti Hajar, bahkan termasuk anak beliau ialah Ismail alaihissalam, sesungguhnya adalah merupakan pembelajaran yang sangat syarat dengan hikmah-hikmah, manfaat untuk kita bisa laksanakan sebagai penerus perjuangan beliau. Ma'asyiral muslimin, maka oleh karena itulah kita bisa melihat yang pertama adalah dengan perjuangan yang beliau lakukan sebagai keluarga, dari pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, itu sesungguhnya adalah merupakan pembelajaran. Bagaimana ketika Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kota Palestina yang merupakan tempat tinggal awal beliau, Allah perintahkan kepada beliau untuk berangkat menuju kota Makkah. Dan saat itulah beliau bersama-sama dengan keluarganya, ialah Siti Hajar, dan begitu juga dengan anak beliau Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, sejarah sudah mengatakan kepada kita bahwa Ismail adalah merupakan anak satu-satunya dari Siti Hajar yang lahir melalui perjuangan harapan beliau sebagai sebuah keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya Allah memberikan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Siti Hajar dengan munculnya jabang bayi yang bernama Ismail. Tetapi cobaan Allah diberikan kepada keluarga tersebut ialah dengan menempatkannya Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkannya Nabi Ibrahim terhadap keluarga Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail untuk menempatkan tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di Makkah saat itu. Ma'asyiral muslimin, padahal Ismail sebagai jabang bayi yang baru mulai muncul dan penuh kasih sayang dari Ibrahim dan Siti Hajar, memerlukan bimbingan dari seorang ayah, ialah Nabi Ibrahim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar meninggalkan
kota Makkah dan keluarga yang sangat beliau sayangi. Oleh karena itulah sebagai seorang istri, ketika beliau ditinggalkan oleh sang suami Nabi Allah Ibrahim, maka tentu seorang istri akan merasa kesepian. Seorang istri akan merasa bingung apa yang harus dia lakukan terhadap jabang bayi yang ditinggalkan oleh seorang suami, di mana sangat memerlukan bimbingan, bantuan seorang suami. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim beranjak untuk meninggalkan kota Makkah dan meninggalkan keluarganya saat itu, maka kasihan Kalinah ketika ditanyakan oleh Siti Hajar, "Wahai Ibrahim, mau kemana engkau pergi?" Bapak Ibu sekalian, Nabi Allah Ibrahim tidak bisa menjawab. Beberapa kali ditanyakan pertanyaan tersebut, beliau tidak bisa menjawab. Tetapi ketika ditanyakan, "Wahai Nabi Ibrahim, apakah keberangkatan kamu, kepergian kamu saat ini adalah dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala?" Beliau hanya menjawab, "Betul." Satu kata yang beliau ucapkan kepada seorang istri dan jabang bayinya. Ma'asyiral muslimin, kita bisa bayangkan pengorbanan yang diberikan oleh seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari pihak suami maupun pihak istri, dan bahkan jabang bayinya pun menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya tauhid atau kepercayaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan pengorbanan meskipun apa yang beliau lakukan adalah merupakan sesuatu yang bisa jadi tidak atau menyebabkan beliau sedih karena meninggalkan seorang istri dan jabang bayi yang sangat memerlukan pemeliharaan dari seorang suami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah keluarga yang sesungguhnya begitu hebatnya memberikan pengorbanan di dalam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, muncul generasi-generasi yang nantinya akan menjadi para pemimpin di dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan rumah tangga, dan bahkan dalam kehidupan negara. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu pembelajaran yang kita bisa ambil dari sosok keluarga yang luar biasa ini, maka sudah saatnya bagi kita sebagai para keluarga, baik kita sebagai penanggung jawab keluarga maupun istri-istri kita sebagai orang yang kita berikan amanah dalam keluarga tersebut, marilah kita bersama-sama untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Keluarga yang memunculkan generasi-generasi yang nantinya akan menjadi pemimpin. Generasi yang nantinya akan membawa kita, masyarakat kita, dan bahkan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi rumah tangga yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada gilirannya mereka akan menjadi para pemimpin di dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan masyarakatnya, dan bahkan kehidupan negaranya. Ma'asyiral muslimin, apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya adalah merupakan usaha yang Allah berikan kesempatan kepada beliau dalam sosok keluarga, agar bagaimana kita sebagai penerusnya mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan melalui generasi kita, melalui anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin, karena tidak mudah dalam kita mempersiapkan anak-anak kita sehingga mereka menjadi para pemimpin yang memiliki akhlakul karimah. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, tidak heran kalau para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dari masa Khulafaur Rasyidun, mereka adalah sosok-sosok yang senantiasa mempersiapkan generasi mereka untuk menjadi para pemimpin kemudian. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau telah mempersiapkan generasinya, ialah dengan anak beliau Abdullah bin Umar, sehingga beliau menjadi seorang sahabat yang utama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan muncul setelah itu keturunan-keturunan beliau menjadi para pemimpin negara,
pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat. Apa yang kita saksikan yang dilakukan atau yang diemban oleh seorang khalifah yang terakhir yang dikatakan oleh para ulama sejarah sebagai khalifatul fil ard, ialah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Kita tahu bagaimana kepemimpinan Umar bin Aziz. Meskipun tidak lama, tetapi masa kepemimpinan beliau ialah menjadi mercusuar dalam kebahagiaan masyarakat dan bahkan negaranya. Sehingga dikatakan bahwa pada saat itu tidak ada masyarakat yang berhak atau menerima zakat yang diberikan oleh negara, karena semuanya adalah mereka orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, rasa adil dan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Ma'asyiral muslimin, beginilah kalau seandainya pemimpin yang muslim, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang senantiasa rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang amanah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersujud kepada Allah, dan mereka yakin mereka akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan mereka bukan kepada manusia sesungguhnya, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah luput dari penglihatan dan sekaligus catatan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemimpin seperti inilah yang sangat kita dambakan ke depan. Pemimpin yang senantiasa mendukung kita untuk mengajarkan tentang Islam. Pemimpin yang senantiasa mengajarkan kita untuk berakhlakul karimah dalam setiap aspek kehidupan yang kita lakukan sebagai masyarakat dan bahkan rakyatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah, rumah tangga yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan bagian yang Allah amanahkan kepada kita. Oleh karena ini merupakan sebuah amanah, mari kita bersyukur kepada Allah agar kita mampu menciptakan atau mewujudkan anak-anak kita, generasi kita menjadi para pemimpin yang membawa kita sebagai masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya pembelajaran yang kita dapatkan dari Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya adalah ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala atau al-istislam. Ma'asyiral muslimin, dalam ujian yang diberikan oleh Allah kepada keluarga Ibrahim, di antaranya adalah melalui mimpi yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, kita bisa bayangkan sebagai manusia biasa bagaimana sedihnya seorang ayah, seorang ibu yang sudah lama menginginkan keturunan, yang pada gilirannya Allah berikan keturunan tersebut. Tetapi pada akhirnya Allah coba mereka untuk menyembelih kesayangan mereka, ialah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, apa yang kita bisa bayangkan sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai seorang ibu, di saat pengorbanan yang luar biasa seperti itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita tidak bisa membandingkan antara keimanan kita dan keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Tetapi ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua, wahai para ayah, wahai para bunda, bahwa ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan keniscayaan di dalam kehidupan keseharian kita. Tidak mungkin kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang kita ingin dapatkan. Tidak mungkin kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ketundukan kita yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Oleh karena itulah yang terjadi apa yang kita saksikan dalam Al-Qur'an di saat Nabi Allah Ibrahim menyampaikan mimpi beliau dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Maka apa yang dikatakan oleh Ismail sebagai anak yang beliau sayangi? Dengan tegas
dan keimanan yang dimiliki Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail di hadapan ayah bundanya. Beliau mengatakan, qal ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jawaban yang menunjukkan ketegasan dengan tauhid yang luar biasa dimiliki oleh seorang Nabi Ismail alaihissalam. Penawaran yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada anaknya Ismail adalah menunjukkan bahwa beliau tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anak beliau. Penerimaan yang diberikan oleh Siti Hajar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kesayangan beliau ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa sesungguhnya ketika kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka istislam, penyerahan diri kita kepada Allah secara total kepada Allah harus terwujud dalam kehidupan kita keseharian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah doa yang beliau lantunkan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala terwujud dalam kehidupan saat itu beliau, dalam kehidupan beliau dan keluarganya, dan bahkan sampai sekarang kita bisa saksikan. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan kepada kita di saat beliau Nabi Allah Ibrahim meninggalkan keluarganya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Kata beliau, ya Allah, Engkau telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kami dalam keluarga ini. Maka berilah kesempatan kepada kami untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah yang Kau berikan, ya Allah. Ma'asyiral muslimin, doa seorang hamba yang menyerahkan dirinya kepada Allah pastinya akan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika kita ingin mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan doa-doa yang kita lantunkan selama ini, maka posisikanlah diri kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah sebagai sarana untuk kita berdoa kepada Allah ialah dengan terus menjadikan kehidupan kita mendapatkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menggambarkan kepada kita tentang syarat untuk dikabulkannya doa kita kepada Allah ialah dengan terus kita berusaha dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengkonsumsi dengan konsumsi yang halal, meminum dengan minuman yang halal, berpakaian dengan pakaian yang halal adalah merupakan prasyarat untuk diterimanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan bahwa ketika kita sebagai orang yang beriman, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sementara apa yang kita gunakan adalah dari hal yang haram, yang kita makan haram, yang kita minum haram, yang kita pakai haram, maka kata Rasulullah SAW,